Oke, selamat malam, Romo. Selamat malam, Coach. Iya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Coach. Sehat, masih semangat. Ya, aman. Oke, mantap. Lalu lagi sibuk apa ini dalam seharian ini? Gitu. Seharian ini saya sebenarnya sedang membimbing eh, acara rohani retreat untuk satu rombongan kelas 9 di satu SMP dekat sini. Mau, Oh iya, iya, iya. ya, Coach. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Nanti kurang lebih selama 7 menit begitu. Apakah sudah siap, Coach? Siap, Coach. Siap. Oke, ya. Baik, nanti saya akan berusaha untuk hadir dan juga mendengarkan serta menyimak, lalu juga memberi perhatian dengan menatap kamera dan juga memberi jeda pada eh, saat Romo menjawab pertanyaan begitu. Lalu coaching ini kita akan mencari tujuan yang spesifik, lalu menemukan langkah-langkah yang tepat serta sumber daya yang diperlukan supaya tujuan itu tercapai begitu Romo. Nanti kira-kira seperti itu proses yang akan kita lewati. Romo setuju? Ya, Coach, setuju. Siap. Ya, baik. Baik. Kira-kira di akhir sesi coaching ini nanti apa yang secara spesifik yang ingin Romo capai gitu. Tujuan yang ingin Romo capai. Baik, Coach. Untuk sesi coaching ini, saya ingin di akhirnya itu boleh mencapai eh, tujuan saya terkait dengan kelompok paduan suara yang sedang saya dampingi ya. Saya Ya, menginginkan kelompok paduan suara saya itu eh, menjadi kelompok yang berkualitas dan eh, menarik lah ya, menarik ketika mereka bernyanyi. Begitu, Coach. oke. Jadi menjadi kelompok paduan suara yang berkualitas dan menarik ketika mereka bernyanyi begitu ya. Iya, Coach. Oke. Baik. Terkait dengan tujuan spesifik ini untuk mencapainya, kira-kira eh, langkah-langkah apa saja yang diperlukan, Romo? Baik, Coach. Untuk tujuan ini, tentu pertama eh, membuat seleksi dulu ya. Karena ini anak seminari Hmm, banyak, ya, lalu kelompok-kelompok minat juga banyak. Lalu untuk paduan suara memang khusus. Jadi tentu bukan hanya minat, tapi paling tentu anak-anak yang memiliki suara yang baik. Jadi pertama tentu membuat seleksi hmm, dengan jumlah yang terbatas. Lalu ya, kemudian setelah membuat seleksi, kita membuat jadwal, ya, ya, jadwal untuk latihan-latihan. Baik, tentu ya, dalam latihan-latihan juga sebelumnya tuh kita membuat apa ya rencana rencana untuk kegiatan pelatihan itu sendiri. Karena pelatihan itu tentu tidak hanya latihan praktis menyanyi, tapi juga tentu dimulai juga dengan teori-teori begitu. Satu dua teori hmm, untuk membiarkan mereka, ya, lalu kemudian membuat latihan-latihan teknis sampai pada hmm, membuat latihan-latihan lagu-lagu untuk ya, perencanaan mereka boleh tampil entah di komunitas atau hmm, juga di gereja-gereja di sekitar komunitas, entah di paroki, di hmm, tetangga-tetangga kita. hmm, Kamu hmm, kurang hmm, lebih hmm. demikian, Coach. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali Romo. Langkah-langkahnya itu betul-betul sudah tertata begitu dan itu luar biasa sekali. Artinya Ya, Coach. mulai dari tahap dasar sampai nanti mereka performance begitu di baik Ya, di ya. komunitas sendiri maupun di luar komunitas begitu dari hasil Ya, seluruh proses Coach. yang sudah dilakukan berdasarkan langkah-langkah. Wow, Ya. keren Romo. Terkait dengan kira-kira siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dan juga berpengaruh
dalam proses ini tadi, dalam tujuan Romo untuk membentuk kelompok khusus paduan suara itu? Tentu pihak-pihak yang terkait ini pertama pasti anak-anak, anak-anak yang berminat dan terseleksi, ya mereka yang dianggap lolos dalam seleksi itu mereka pasti menjadi orang-orang yang pertama untuk menjadi kekuatan yang diandalkan dalam paduan. Kemudian yang kedua tim. Jadi kita di tim itu menjadi fasilitator yang menjadi koordinator untuk mendampingi mereka. Lalu yang berikut pimpinan di rumah, rektor rumah dan juga pimpinan sekolah, ya pimpinan sekolah. Itu juga orang-orang yang memang cukup berpengaruh dan berkepentingan dalam kelompok ini karena kita mesti didukung oleh rumah, tapi juga sekolah juga kadang mendukung kita dengan dana. Jadi memang mereka cukup berkepentingan. Lalu selain itu kita butuh juga tim dari luar, orang-orang yang dari luar, misalnya itu alumni yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengolahan vokal atau juga pendampingan paduan suara, dan mereka itu kita libatkan dalam proses pendampingan kelompok ini. Begitu, Coach. Oke. Wow, ada begitu banyak yang terlibat gitu ya, sehingga tujuan tadi menjadi tercapai begitu ya, Romo. Lalu saya sedikit mau konfirmasi terkait dengan, mau cek begitu terkait dengan tadi seizin dari sekolah begitu. Apakah antara lembaga seminari dengan sekolah itu adalah dua hal yang terpisah begitu atau menyatu begitu, Romo? Sebenarnya itu tidak terpisah amat sih, mau kalau Ya, coach, karena kita ya, di dalam lembaga, kemudian ada rumah, sekaligus yayasan, itu tidak terpisah. Memang kita ya, butuh dukungan di sana sekolah itu, karena terkait juga dengan dana-dana khusus, karena sekolah sih banyak artinya memiliki akses dana itu pengembangan kategorial begitu kan. Dan sekarang lagi hmm, ya, pengembangan kelompok-kelompok peminatan itu. iya, 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 iya. Oke. Itu coach. Terkait tadi yang paduan suaranya itu dari anak-anaknya sendiri, dia usianya kalau boleh tahu usianya kisaran jenjang kelas berapa, Romo? Kalau kita hitungan ini kan kisaran itu kelas cuman kelas 11, 12, kelas 10 dan kelas eh, 11. Di Oh, kisaran 16, 17 ya. Nah, iya, kalau iya, iya. hitungan 18-an ke sana mereka juga akan siap untuk tamat, tapi juga sesudah lepas OSIS kan itu biasanya itu mereka tidak banyak Iya, dilibatkan. Jadi kita melibatkan iya, iya. anak-anak yang tentu pertama mereka yang memegang OSIS dan juga Mhm. adik-adik di kelas 10. Begitu, Coach. Oke, wow, keren, Romo. Eh, Berikutnya terkait dengan habit ucap. Ya, habit ucap baru apa kira-kira yang diperlukan, Romo? Baik, Coach. Ya. Kelompok ini sebenarnya kelompok kalau di seminar kan biasanya kelompok sebenarnya bukan baru juga. Ya, Ya, kelompok ini kelompok sebenarnya itu kelompok paten dari dulu. Cuman ya, sekarang kan dengan apa ya kegiatan sekolah yang dengan peminatan, sebelumnya itu justru paduan suara juga masuk dalam salah satu kelompok peminatan. Nah, Mhm. jadi dia tuh menjadi salah satu kelompok peminat dengan situasi juga berbeda dengan dulu. Kalau dulu ya dia langsung dalam kelompok paduan suara rumah. Jadi kita melibatkan Mhm. semua dengan itu namanya kor khusus. Ya, Mhm. tapi sekarang tuh kita sebut mereka sebagai uh, San Domingo Choir, ya Mhm. San Domingo Choir untuk kelompok yang menurut kita tuh khusus dan istimewa lah untuk mereka. Jadi kita berharap Hmm. Oh, suara-suara mereka itulah yang akan mengangkat atau jadi memperkenalkan San Domingo keluar. Jadi juga memperkenalkan San Domingo dalam pelayanan-pelayanan. Begitu, Coach. oke, oke. Lalu terkait dengan cara komunikasi,
cara komunikasi baru, apa begitu yang diperlukan begitu Romo terkait dengan habit ucap baru tadi. Baik, untuk habit baru terkait dengan sounding quiet, kemudian kita cara komunikasi ini sebenarnya tuh kita membangun juga apa ya, rasa tertarik mereka dengan menyiapkan juga ruang-ruang. Jadi ini ruang-ruang yang membuat mereka eh, terajak untuk berlatih itu melalui tadi soal kesempatan menampilkan diri di menampilkan ke kelompok ini di komunitas, tapi juga pelayanan-pelayanan keluar. Nah, kita juga Ya. merencanakan akan membuat pentasan gabungan, jadi bukan hanya kita, tapi juga kelompok minat yang lain, kelompok peminat yang lain, sehingga itu masing-masing kelompok menunjukkan kekhasannya dan itu akan menciptakan semacam apa ya, persaingan-persaingan yang sehat untuk memacu eh, setiap kelompok teristimewa juga dalam paduan itu untuk lebih bersemangat untuk berlatih, meningkatkan kualitas performa mereka. Begitu, Pak. Wow. Oke, berarti ada upaya dan rencana untuk menggabungkan dalam setiap kelompok-kelompok yang ada, bukan hanya paduan suara, sehingga Ya, itu juga memacu mereka untuk bersemangat berlatih paduan suara begitu, dan juga tentu saja apa nama kelompok-kelompok yang lain juga pasti akan terpacu begitu ya, Romo ya. ya, ya, Coach. Ya, betul. Oke. Nah, kira-kira apa reaksi audiens yang diperlukan begitu, Romo, terkait dengan kelompok paduan suara ini? Baik. Tentu apa ya, reaksi audiens ya. Kalau dari mereka sendiri kita berharap itu ada semangat yang apa ya, semangat yang membara. Kita berharap demikian dan rasa ketertarikan untuk meningkatkan untuk kualitas diri, tapi juga itu dengan sendirinya menjadi dukungan untuk peningkatan kualitas grup, ya, peningkatan kualitas diri. Tentu kita berharap demikian. Jadi uh, dengan itu mereka uh, sungguh-sungguh memanfaatkan waktu atau kesempatan untuk berlatih, tapi juga penguatan keterampilan mereka melalui teori-teori yang diberikan, latihan-latihan keterampilan yang dilakukan. Itu kiranya itu juga mereka ikuti dengan serius dan tentu itu akan berdampak baik untuk mereka. Ya, begitu, Coach. Oke, oke, Romo. Oke, luar biasa sekali. Nah, terkait dengan kira-kira bagaimana stimulusnya, Romo, dan bagaimana responnya begitu terhadap kelompok ini? Baik, Coach. Ya. Kalau terkait dengan stimulusnya, nanya tuh apa ya? Kalau kita lihat tuh sebenarnya tuh kita ini kan banyak kelompok. Jadi itu sebenarnya stimulusnya sudah jalan di sana kan masing-masing kelompok akan menunjukkan ke kekhasannya, kualitasnya dalam setiap performa kapan saja di setiap event. Nah, itu yang sebenarnya itu saya lihat itu stimulusnya kuat untuk kelompok paduan suaranya juga bisa semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas baik pribadi maupun tim sehingga performa mereka tuh setiap waktu makin waktu dia akan berkembang dan menunjukkan peningkatan yang bagus. Karena itu eh, saya juga berpikir untuk meningkatkan stimulus itu juga tidak hanya kita di sini yang terlibat untuk penampilan, tapi tadi melibatkan juga tenaga-tenaga luar, ya, ya Ya, ya, kakak-kakak kita yang alumni yang punya keterampilan luar biasa, mereka juga menjadi tim untuk ya, mendampingi dan itu besar sekali dia punya dampak untuk semangat mereka yang tentu ya, juga berdampak pada ya, keterampilan performa mereka itu. Nah, begitu. ya. Ya. Dan Oke, kalau kelihatan respon-responnya itu luar biasa ya. Nah, ya, karena kalau kita saja tuh dia datar. Ya, kalau ya, kita sendiri mendampingi, kadang-kadang semangat mereka datar. Begitu ada tim-tim yang membantu dari luar, dia punya performa luar biasa. Tapi selain itu Mhm. juga kesempatan performa di luar, ya Mhm. kesempatan membuat performa mereka di paroki-paroki, waktu perayaan Ya, Ekaristi atau juga semacam
kolaborasi dalam pentasan. Nah, itu memang memberikan stimulus dan respon yang besar sekali. Ya, Iya, jadi iya, iya, dorongannya kuat, tapi juga semangat-semangat mereka itu iya. betul-betul terpacu. Begitu, Coach. Wow. Wow, artinya pengaruhnya luar biasa sekali ya, dan respon anak-anak terhadap pelatih atau mereka yang tenaga dari luar itu begitu menarik mereka untuk semakin giat berlatih begitu ya, Romo? Benar, Coach. Ya, Ya, oke. Terkait kira-kira apa nama yang akan Romo berikan pada pola komunikasi baru semacam ini begitu, Romo? oh ya baik, Coach. Jadi untuk pola yang untuk eh, teman-teman yang sekarang di grup ini, ya saya ingin memberikan mereka tuh nama yang khas untuk mereka. Saya ingin mereka tuh ya diberi nama, tadi saya bilang tuh sebenarnya tuh San Domingo Choir tidak terlalu baru, tapi dia itu betul-betul betul menjiwai kita. Nana memakai nama San Domingo, jadi itu sebenarnya tuh membawa nama bukan kelompok sendiri, tapi membawa nama seminarinya. Jadi tidak ada Oh, grup-grup yang kecil sendiri lagi, tapi saya iya, iya. langsung melekatkan mereka pada eh, nama seminari untuk mengingatkan mereka kan tanggung jawab mereka yang besar. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tidak untuk kelompok mereka secara khusus, tapi mereka itu sebenarnya di pundak mereka itu mereka sedang membawa nama seminari itu sendiri. Nah, saya Oh, berharap dengan itu, dengan komunikasi baru seperti itu, mereka punya tidak hanya rasa percaya diri, ya peningkatan perform, tapi juga ya tanggung jawab terhadap eh, tanggung jawab untuk menjaga nama sebenarnya melalui performa mereka. Jadi kalau mereka tampil baik, itu di sana tuh ya kita membawa senyum untuk seminar. Jadi saya bisa bilang mereka ya sesuatu choir itu dia harus bisa membawa senyum untuk seminar. Jadi ketika mereka tampil baik, mereka membawakan sukacita tapi juga senyum untuk seminar. Bukan untuk mereka pribadi, bukan untuk kelompok mereka, tapi untuk seminar. Begitu, Coach. oke, wow, luar biasa sekali. Dan ini kemungkinan bisa menjadi salah satu daya tarik bagi para calon seminaris untuk bisa bergabung begitu ya, Romo? Benar, Coach. Ya, itu Iya, semacam promosi panggilan juga. Kalau setiap kali kita pergi iya, kan, dalam iya, konteks iya, itu juga. Jadi iya, kita iya, tidak perlu ngomong banyak tentang seminari, apa, tapi iya, tampilan kita itu sudah Hmm, membuat mereka mengenal seminari dan mudah-mudahan. Itu juga iya, iya, membuat iya. mereka tertarik dengan seminari dan masuk seminari. Begitu, Coach. Terima kasih ya. Oke, wow, luar biasa sekali, Romo. Ya, terkait dengan bagaimana bentuk aktivitasnya, alat, bahan, dan caranya, Romo. Baik, kalau bentuk aktivitasnya memang kita tentu mulai dari perencanaan tadi, kita sudah Mhm, membuat perencanaan. Jadi aktivitas-aktivitas realnya tentu membuat latihan-latihan rutin. Ya, mhm, latihan-latihan rutin berjalan, tapi juga latihan-latihan khusus itu kaitan penguatan apa ya eh, skill-skill khusus terkait dengan mhm, bagaimana menyanyi. Lalu kemudian materi-materi khusus untuk memperkuat mereka dari sisi pengetahuan, wawasan mereka, bagaimana mhm, menyanyi, tapi juga bagaimana menyanyi dalam paduan. Nah, mhm, yang teristimewa menyanyi dalam paduan suara sejenis karena kita di seminari dari paduan suaranya sejenis. Nah, itu mhm, keterampilan-keterampilan agak lebih khusus. Kalau gabung campuran kan berbeda. Jadi tentu itu penguatan-penguatan itu pelatihan-pelatihan berjalan dengan rutin, tapi juga hal-hal khusus yang diberi perhatian khusus terkait penguatan di keterampilan-keterampilan khusus. Dia melibatkan tim dari luar alumni mhm. tadi. Kalau Ya, alat-alatnya memang kalau alat-alatnya ya tentu kalau kita pun tentu apa ya sumber-sumber bahan, sumber-sumber ya. bahan, kemudian sumber-sumber lagu, update-update, Mhm, tapi juga penambahan lagu-lagu, kemudian alat-alat musik, ya alat-alat musik itu juga
kita kalau di seminari kan sebagaimana Romo ya kita tahu tuh cukup ya, ya tersedia Ya, dengan baik kalau alat-alat seperti itu. ya, 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 kemudian tadi bahan-bahan ya, bahan-bahannya itu tadi soal ini sumber-sumber tadi ya, tadi itu alat-alat tapi ya. bahan-bahannya tuh sumber-sumber bahan terkait dengan paduan, kemudian dokumen-dokumen lagu, update ya, dokumen-dokumen lain dari lagu-lagu lain yang sekarang banyak yaitu baik itu yang tercetak maupun di media media online itu kan banyak dan kita bisa Hmm, akses di sana dengan lebih kaya sekarang ini saya pikir itu. Jadi kemudian eh, kalau cara-cara lain pengembangannya sekarang saya sedang menyiapkan mereka juga. Jadi paduan-paduan suara paduan suara ini untuk penguatan pelayan-pelayan rohani tentu, tapi tadi ada performa-performa khusus. Jadi ada pentas-pentas kita performa. Lalu kita sedang mengembangkan bersama kelompok-kelompok peminatan itu nanti untuk juga mengisi YouTube kita, hmm, YouTube seminari. Dan salah satunya itu hmm, paduan suara dan sekarang selain mengisi lagu-lagu lain, tapi kita sedang ingat menjelang pesta Intan, kita mau isi kembali kita punya Mars, himne itu, ya, tapi hmm, dikolaborasikan dengan lebih bervariasi untuk mengisi YouTube-YouTube yang sekarang. Begitu, hmm. Coach. Oke. Wow, keren sekali Romo dan mantap sekali. Ya, jadi jangka panjangnya juga luar biasa dari tujuan ini sebetulnya yang Romo sudah buat dan sudah pikirkan dengan Ya, langkah-langkah tadi yang sudah mungkin sangat detail sekali begitu sampai memikirkan apa nama paduan suara ini menghasilkan suatu karya begitu dan karya itu bisa dinikmati bukan hanya oleh para seminaris saja atau dalam konteks itu tapi juga bisa dinikmati oleh dunia luar begitu karena ditayangkan lewat YouTube gitu dan semakin ya, memperkenalkan seminari ini dan juga paduan suara ini. Wow, ya, luar biasa betul, sekali Coach. Romo. Ya, Ya, lalu kira-kira apa hadiahnya apabila berhasil Romo? Oke. ya, Coach. Ini anak-anak seminari ya, dan kita perlu banyak istilahnya suplemen untuk mensupport Ya. mereka. Ya, tentu kalau pengalaman-pengalaman pelayanan keluar itu sebenarnya sudah hadiah yang bagus. Jadi kalau Hmm, mereka berhasil, kita sudah janjikan kalau kamu berhasil, nanti kita akan bawa kamu untuk pelayanan di katedral, misalnya gitu. Itu sudah luar biasa sekali, Pak. Ya, kalau hmm, mereka berhasil tampil baik, progresnya hmm, bagus, nanti kita bawa hmm, kamu tampil di katedral. Kan itu sudah dalam kerjasama. Jadi pasti itu hmm, jadi hadiahnya itu perjalanan, ya hmm, perjalanan katedral, kemudian hmm. menyanyi di sana, itu sudah luar biasa. Kemudian Iya. tentu kalau kalau kita di sini untuk kita jaga juga kalau hadiah-hadiah begitu itu kan eh, yang lain tuh misalnya kita ada kesempatan untuk rekreasi bersama. Jadi di sini Mhm. kita bawa mereka keluar komunitas ke pantai misalnya juga kalau kita bisa berekreasi bersama dengan mereka sebagai ucapan terima kasih. Ya. Untuk sementara ya kalau hadiah-hadiah itu kurang lebih begitu coach. Iya, iya. Oke. Baik, kalau boleh tahu mungkin untuk ceknya eh, paduan suara ini apakah masuk ke dalam sebuah ekstrakurikuler yang memang ada nilainya juga tidak Romo? Artinya diperhitungkan tidak nilai anak yang ke situ atau murni memang kelompok begitu saja demi apa nama maksudnya sukarelawan lalu dibentuk kelompok itu atau ada tambahan untuk nilai mereka begitu ada poin kredit poin tidak dari mengikuti proses itu untuk eh, proses penilaian mereka selama berada di seminari begitu. Kalau saya melihat kalau ini kan saya baru awal datang perkembangan itu paduan suara juga menjadi satu ekstrakurikuler. Jadi tentu Mhm. mereka punya partisipasi peningkatan kualitas peran-peran tampilan mereka juga menjadi juga diperhitungkan eh, dalam ekstrakurikuler mereka sebagai seorang Mhm. seminaris. Dan itu tentu Ya. mereka juga mendapat tambahan nilai-nilai Mhm. sebagai siswa seminari Ya. yang aktif terlibat dalam ekstrakurikuler paduan suara. Ya, Mhm. begitu, Coach. Ya. Ya.
Oke, kalau pertanyaan lanjutannya, ketika misalnya itu menjadi sebuah poin penilaian juga, artinya salah satu begitu poin penilaian, nah itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk hadiahnya, Romo? Kalau yang ini kok sebenarnya untuk mereka ya, peningkatan Ya, performa mereka, tampilan mereka yang bagus, tentu itu ya, kita beri nilai, dan itu hadiah yang terbaik juga, salah satu adalah nilai untuk mereka. ya, Sebagai ya, ya, penghargaan untuk mereka dengan nilai-nilai ya, ekstrakurikuler yang tentu eh, luar biasa. Begitu, Coach. ya, ya. Oke, baik. Lalu kira-kira apa bentuk remindernya atau pengingatnya agar bisa berjalan dengan konsisten begitu pada suara ini? Baik, Coach. Tentu yang ada sekarang tuh remindernya tuh kita punya jadwal-jadwal yang terencana. Jadi terencana dan tercatat ya. Terus semacam kalendariumnya juga ada, kalender umum ada, lalu Mhm. itu kita jabarkan ke kelompok-kelompok. Itu memang itu ya sangat membantu. Lalu kemudian ada rutin hari setiap hari Rabu, itu rutin karena itu hari ekstra, eksaknya hari eskulnya di hari Selasa, ya Rabu. Mhm. Jadi tentu Ya, itu selain jadwal yang sudah tertera, tapi juga informasi-informasi ya, di tingkat siswa maupun di tingkat guru, kan biasa itu sekolah menyampaikan itu, mengingatkan setiap kali. mhm. Sebagaimana yang Ya, kita di ya, grup kelas kita tuh selalu diingatkan supaya baik orang tidak keliru karena banyak kegiatan. Jadi itu sangat membantu. Kalau kita di kamar kan kita punya catatan-catatan di whiteboard, ada semua itu secara pribadi, itu ya, dia sangat mengingatkan kita sebagai aktif. ya, Dan juga ya, teman-teman yang di luar tentu kita membuat jadwal untuk mereka juga, tapi juga mengingatkan mereka melalui WhatsApp, yaitu komunikasi-komunikasi khusus untuk mengingatkan di bagian masing-masing. Kurang lebih begitu remindernya, ya, Coach. ya, ya. Oke, baik, Romo. Kira-kira kapan kira-kira akan dimulai? Meskipun itu sudah terbentuk, kira-kira kapan yang seperti yang langkah-langkah dan juga rencana-rencana yang Romo sudah sampaikan tadi, kira-kira kapan akan dimulai, Romo? Baik, Coach. Kita setelah masuk di bulan November, saya melihat kondisi yang ada di sini, apa yang sedang berjalan, yang sudah berjalan, lalu saya memikirkan kira-kira apa yang mesti diperkaya kembali. Nah, kita menyiapkan draftnya sekarang, ya persiapan draft-draftnya, tim-timnya, kita komunikasi dengan teman-teman yang di luar, semuanya tim. Jadi sekarang tuh dia berjalan tiap Rabu, tapi dia berjalan untuk juga semacam pengenalan, penguatan. Ya, dari sisi budgeting memang belum karena ini sudah di pertengahan ini. Jadi tentu awal tahun ya, untuk tahun ajaran berikutnya itu semua bisa semua akan berjalan dengan perencanaan lebih pasti, juga budgetingnya lebih yang sudah tetap. Jadi dengan biaya-biaya dukungan-dukungan itu dia sudah masuk Mhm. dalam pembiaya perencanaan rumah maupun sekolah. Di sekarang Oh, sedang wow, berjalan untuk pengenalan dan penguatan, nanti tahun ajaran ya. baru itu akan dijalankan secara resminya. Begitu, Coach. Wow, oke, baik. Luar biasa Romo sudah sampai memikirkan terkait dengan budgetingnya, anggaran biayanya begitu ya. Ya, ya, Coach. Sedikit mau konfirmasi untuk yang dari luar tadi itu kira-kira masuk dalam pembiayaan juga tidak Romo? Artinya yang mereka kelompok dari luar yang menjadi pelatihnya tadi, baik itu alumni atau umat lain begitu. Apakah mereka juga ada semacam insentif begitu atau memang sukarelawan begitu? Iya, tentu kalau mereka bilang akan menjadi sukarelawan karena orang yang Mhm. akan datang memberi diri untuk alma mater itu mereka Mhm. pasti akan menjadi semacam sukarelawan tuh, atau ya alumni yang memberi kontribusinya untuk ya, untuk ke rumah, untuk alma maternya. Nah, kita sebagai eh, orang yang ada di rumah, kalau saya sebagai bagian yang mengatur bagian ini, saya justru memikirkan bagaimana mereka pun transportasi, itu bagaimanapun juga mesti ada, ya.
baiklah di dalamnya itu sekalian dengan terima kasih kita. Tentu kita tidak bayar mereka, Ya, kan itu mereka tidak akan mau. Ya, mereka ya, tidak akan sudi dibayar oleh alma maternya, tapi iya, sebagai terima kasih kita dan juga memikirkan mereka punya transportasi itu yang kita siapkan. Begitu. iya, 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 iya. Oke, wow, luar biasa Romo. Kita akan berakhir sesi coaching ini. Sebelum ditutup, mungkin ada kesimpulan dari Romo terkait dengan sesi coaching yang sudah kita langsungkan sejauh ini, begitu Romo. Baik, Coach ya. Terima kasih. Untuk sesi coaching ini saya hanya ingin mengatakan bahwa anak-anak kita ya di seminari ya secara khusus mereka juga tentu ingin berkembang di minatnya masing-masing. Ada sekian kelompok peminatan dan salah satunya itu kelompok paduan suara. Dan kita sebagai penampi kita juga ingin mudah-mudahan melalui kelompok paduan suara ini anak-anak kita bisa mengeksplorasi kemampuannya, berkembang dari sisi skillnya, dan akhirnya mereka juga bertumbuh ya secara pribadi. Tapi dengan itu mereka belajar bagaimana melalui performa mereka, mereka bisa membawa nama lembaga seminar ini tidak hanya untuk di dalam, tapi juga membawa nama untuk ke ruang publik. Mudah-mudahan dengan performa mereka yang bagus, ya banyak anak yang berminat untuk boleh memberi diri atau boleh ya memilih untuk bersekolah di seminar. Begitu, Bos. Oke, baik. Romo, kita sudah sampai di akhir sesi coaching kita pada malam hari ini. Semoga habit barunya berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan yang sudah Romo tetapkan dan juga langkah-langkah serta apapun yang sudah disampaikan tadi semoga bisa berjalan dengan baik dan sukses serta membawa manfaat untuk anak-anak terutama kelompok paduan suara yang Romo akan bentuk dan memang sudah berjalan sejauh ini dan akan ditingkatkan begitu. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Malam, Coach, sama-sama ya.